Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada tanggal 4 April 2021, yaitu perayaan pertama Paskah. Di bawah terang topik Kuasa Kebangkitan Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Inilah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Banyak pakar teologi yang beranggapan bahwa kitab Markus menutup tulisannya dengan pasal 16 ayat 8. Namun penutupan tulisan kitab Markus ini nampaknya sangat tiba-tiba. Tetapi yang jelas, nampaknya Markus telah melengkapi tulisannya dengan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus dan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa nats kita saat ini adalah tulisan penambahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada abad pertama dan abad kedua. Mereka melengkapi drama Injil ini dengan bahagian-bahagian yang dianggap perlu untuk keperluan misionaris. Penambahan-penambahan yang diberikan nampaknya adalah kutipan-kutipan dari beberapa Injil yang mereka pahami dan dicangkokkan ke dalam cerita kebangkitan Yesus Kristus dalam Injil Markus ini. Penambahan penutup yang pertama adalah nats kita saat ini, yaitu ayat 9 sampai dengan 20. Penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan kepada beberapa murid. Penampakan ini dimaksudkan untuk memberikan ilham kepada gereja perdana yang misioner untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada seluruh makhluk. Para misionaris gereja hendaknya jangan takut, karena Tuhan yang bangkit selalu bersama dengan mereka dalam pewartaan dan akan menguatkan pesan mereka dengan tanda-tanda khusus dari kuasa dan perlindungannya. Para pembaca yang jeli akan melihat beberapa tema dalam ayat-ayat ini. Tidak seperti apa yang kita lihat dalam bahagian Injil Markus yang lain, mereka juga akan mengenal
Di dalamnya gema dari adegan-adegan yang cukup dikenal dari Injil-Injil lain dikumpulkan bersama untuk melengkapi dari akhir kata di Injil Markus ini. Misalkan, Maria Magdalena bertemu dengan Yesus sendirian. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Penampakan kepada dua murid mengingatkan penampakan di Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan perutusan untuk pergi ke seluruh dunia untuk mengajar, mengingatkan Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Namun selain dari penambahan-penambahan bagian penutup ini, ada beberapa bahagian yang ditambahkan kembali agar penutup dari kitab Markus ini menjadi lebih halus. Tulisan ini membalikkan situasi yang digambarkan oleh Injil-Injil lain, di mana para perempuan dan murid-murid Yesus dalam ketakutan. Tetapi dalam penutup ini jelas terlihat bahwa mereka aktif untuk berbuat, untuk memberitahukannya kepada Petrus, sehingga berita tersebut tersebar dan diwartakan melalui Petrus dan teman-temannya. Penambahan berikutnya diberikan pada abad ke-5. Bahagian ini muncul antara ayat 14 dan 15 dan memberikan alasan ketidakpercayaan dan kekerasan hati para murid. Meskipun gereja mengakui tambahan-tambahan akhir ini sebagai inklusi yang berharga pada teks yang diilhamkan, namun tidak ada satupun yang mengesankan seperti akhir dari tulisan Markus itu sendiri. Nampaknya Markus membuat penutupnya sedemikian rupa agar para pembaca dapat melengkapinya di dalam hidup mereka. Saudara-saudari, ada beberapa pesan yang hendak kita lihat melalui nats ini. Yang pertama, sejauh manakah imanmu mempercayai bahwa Kristus benar-benar telah bangkit? Pemberitaan tentang kebangkitan Yesus Kristus telah diberikan oleh para perempuan dan para murid. Namun banyak yang tidak percaya akan peristiwa tersebut, termasuk para perempuan yang mengikuti Yesus, yang menangisi Kristus yang disebut Yesus sebagai putri-putri Yerusalem. Lukas 23 ayat 28. Sekalipun mereka mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah orang benar, namun ketika berita kebangkitan Yesus Kristus diberitahukan, mereka tidak percaya. Demikian juga dengan teman-teman yang dikatakan dalam ayat 13. Mereka juga tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Nampaknya mereka lupa akan perkataan Yesus, "Berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun tidak melihat." Yohanes 20 ayat 29. Tetapi sifat yang demikian nampaknya sudah menjadi sifat manusia. Sebuah cerita yang disebarkan tanpa ada pembuktian yang sah mungkin tidak akan diterima oleh orang banyak. Namun dalam peristiwa kebangkitan Yesus, beberapa bukti nampaknya telah dinyatakan. Hanya saja mereka tidak melihat bukti-bukti tersebut. Konspirasi yang berkembang pada saat itu yang dibentuk oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat Yesus dan memberitakan bahwa ia telah bangkit. Nampaknya hal ini telah menutup mata orang-orang percaya pada saat itu, sehingga pemberitaan yang dikatakan para murid tidak lagi dipercayai. Namun sekalipun demikian, nampaknya hal ini jugalah yang terjadi bagi banyak umat Kristen pada saat ini. Setiap tahun kita merayakan Paskah, dan berita tentang kebangkitan Kristus diwartakan. Bahkan sukacita kita lengkapkan dengan beberapa perayaan. Program-program yang terus dibuat untuk memeriahkan perayaan Paskah. Tetapi nampaknya kebangkitan Kristus dan perayaan Paskah tidak mempengaruhi pola hidup jemaat pada saat ini. Kita sering seperti putri-putri Yerusalem yang terus meratapi kesedihan dan duka mereka atas kematian Yesus Kristus,
sehingga tidak lagi menerima berita sukacita bahwa Kristus telah bangkit. Kita sering menutup diri ketika duka datang menghampiri kita. Penglihatan kita tertutup oleh air mata, sehingga tidak lagi melihat ada pengharapan di balik sebuah penderitaan. Jika melalui nats ini firman Tuhan ingin memberitakan bahwa di balik duka ada pengharapan baru, maka tinggalkan duka. Tetaplah berjuang untuk kehidupan dalam pengharapan baru. Yang kedua, kebangkitan Kristus menghilangkan ketakutan. Firman Tuhan berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil." Pergerakan untuk pergi memberitakan Injil disertai dengan tanda-tanda mujizat. Namun semua itu bukan untuk dipamerkan. Ingat, sekalipun hal ini dinyatakan oleh Yesus Kristus, namun bukan berarti kepada semua orang yang memanggil nama Tuhan. Tetapi berlaku kepada mereka yang memiliki iman yang teguh. Tanpa meragukan firman Tuhan saat ini, mungkin ada beberapa hal yang hendak kita lihat mengenai mujizat yang dikatakan. Sekalipun hal ini dapat berarti secara letterlet, namun bukan berarti di luar letterlet tidak terjadi. Sebagai contoh, pengusiran setan. Di beberapa gereja, pengusiran setan tidak terlalu digembor-gemborkan, karena memang sangat jarang dijumpai di jemaatnya yang kerasukan setan. Justru yang menjadi pertanyaan adalah, ada jemaat yang sudah percaya, dibaptis, tetapi masih kerasukan setan. Lalu diadakan pengusiran setan di gereja kepada jemaat yang notabene sudah menjadi Kristen. Bukankah hal ini yang menjadi janggal? Ketika firman Tuhan mengatakan pengusiran kepada setan-setan, berarti juga bahwa kita yang percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada setan tidak pernah diganggu setan dan rumah kita dijauhi oleh setan. Hal ini pun memiliki konotasi mengusir setan. Jadi bukan berarti harus seolah-olah pertunjukan sulap sebagai ciri umat yang percaya. Atau ketika firman Tuhan mengatakan bahasa-bahasa baru, bisa jadi yang dimaksudkan bukanlah bahasa roh yang didengung-dengungkan beberapa ajaran gereja. Saya melihat yang dimaksud firman Tuhan ini adalah seluruh umat Tuhan yang mengerti perbedaan-perbedaan bahasa dari berbagai bangsa-bangsa. Dalam perkembangan saat ini, telah banyak yang membuka kursus-kursus bahasa asing. Yang saya pahami melalui firman Tuhan ini, bahwa kehidupan umat beriman akan berkembang dan meningkat, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Itu sebabnya tidak ada lagi rasa takut dan khawatir. Atas dasar iman kita belajar akan bahasa-bahasa. Atas dasar iman kita tidak mengakui tahayul-tahayul yang disebarkan iblis. Atas dasar iman kita meningkatkan metode penyembuhan dari berbagai bentuk penyakit. Dengan iman, umat yang percaya menghilangkan perbedaan-perbedaan, sehingga doa yang dinyatakan Yesus Kristus dalam Yohanes 17 di Taman Getsemani akan terjadi, yaitu agar semua satu adanya. Di dalam kebersamaan, tidak ada lagi yang ditakuti. Di dalam kebersamaan, kita dimampukan dalam berbagai bidang, sehingga kekuatan gereja bukan terletak pada bangunannya, tetapi terletak pada manusianya. Hanya saja bukan orang-orang yang hidup sendiri dan menyendiri, tetapi gereja adalah orang-orang yang percaya yang hidup secara bersekutu. Sebab apa yang tidak dapat aku lakukan, dapat dilakukan oleh saudara-saudari kita, dan demikian juga sebaliknya. Inilah bentuk hukum dan keselamatan yang dimaksud. Orang yang dibaptis dan percaya akan diselamatkan, sebab ia mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara seiman. Sedang yang tidak percaya akan dihukum, sebab ia tidak menerima pertolongan dari umat beriman.
ia menjauhkan diri dari persekutuan umat, sehingga hidupnya jauh dari pertolongan. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diajarkan bahwa kebangkitan Kristus seharusnya mempersatukan umat yang percaya. Sebab iman bukan saja mengenai hati, tetapi mengenai pola hidup yang bersekutu. Demikianlah pengharapan tersebut lahir di tengah-tengah orang yang percaya. Selamat Paskah. Amin.